Dan untuk membahas sejumlah sentimen dan potensi dari indeks harga saham gabungan serta rekomendasi pada pagi hari ini, kami sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Pak Wisnu Prambudi Wibowo, Head of Research PT FAC Sekuritas. Selamat pagi Pak Wisnu. Ya, selamat pagi Mbak Prisa. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Bapak belum pernah ya jadi penyintas ya? Ya, aman-aman. Aman-aman ya, sama seperti saya, kita harus bersyukur ya Pak ya. Bagi yang masih diberikan kondisi tubuh yang sehat, tetap jaga protokol kesehatan Pak ya. Ya, iya. Pak Wisnu, terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini berkaitan dengan COVID lagi tentunya yang kita bahas karena ini adalah concern utama kita, khususnya Indonesia saat ini ya, di mana kasus positif dan kematian COVID-19 ini kembali mencatatkan rekor dan lagi tren tuh Pak, atau lagi hangat diposting di media sosial bagaimana kondisi dari pemakaman di Rorotan gitu, di mana ambulans ngantri untuk memakamkan jenazah COVID-19. Ini kan sangat miris Pak ya. Tentu masih menjadi fokus dari pasar Indonesia juga tidak Pak? Ya, kalau kami melihat memang tren atau perkembangan kasus COVID-19 ini masih menjadi fokus pelaku pasar juga ya, karena memang kita tahu bahwa hari ke hari itu membentuk level tertinggi gitu ya untuk kasus hariannya, sehingga mau tidak mau itu membuat worry gitu ya investor asing. Kita cermatin memang sepanjang Juli ini investor asing selalu net sell gitu ya, sehingga kami melihat itu juga tercermin sebenarnya dari rupiah kita yang selalu melemah. Jadi memang bisa dibilang secara domestiknya kita cukup tertekan dari sisi peningkatan kasus COVID-19-nya. Di saat yang sama memang stimulus dari pemerintah itu masih sangat dibutuhkan gitu ya untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga sampai kuartal keempat. Stimulus seperti apa yang dibutuhkan? Stimulus yang berkaitan dengan misalkan untuk meningkatkan konsumsi atau belanja dari masyarakat gitu ya, karena kita tahu sebenarnya untuk salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi salah satunya ditingkatkan konsumsinya gitu ya. Kalau spending government-nya saya yakin di kuartal ketiga, kuartal 4 akan semakin kencang gitu ya. Cuman dari sisi masyarakatnya ini, terutama ya kita sebenarnya sangat mendukung adanya bansos-bansos gitu ya. Karena memang PPKM darurat ini sebenarnya menekan masyarakat gitu ya dari sisi belanjanya juga. Oke, spending masyarakat yang seharusnya didorong lagi seperti yang terjadi di tahun 2020. Seperti itu Pak Wisnu? Ya, kurang lebih seperti itu. Oh, berarti sekarang harus dilakukan lagi ya menurut Pak Wisnu ya, agar spending masyarakat ini terdorong bukan hanya dari sisi spending government ya? Ya, benar. Oke, dengan kondisi ini bisa dikatakan sedang di stop ya, karena memang tidak sama lagi dengan bansos di tahun 2020 yang banyak dilakukan oleh pemerintah untuk sejumlah kalangan masyarakat. Nah, dengan kondisi yang belum ada kepastian mengenai bansos untuk mendorong spending masyarakat ini, peluang dari market kita kan seperti apa nih Pak? Sebenarnya kalau dari sisi market sebenarnya tidak terlalu volatile ya kalau menurut saya ya. Artinya kita cermatin sebenarnya rekor-rekor baru ini justru market kita cenderung sideways gitu ya. Di level 5980 sampai 6100, masih di level-level tersebut gitu ya. Jadi seperti di India juga, India kemarin kan beberapa kali rekor, bahkan seharinya bisa nyampe 400.000, tapi marketnya tidak terlalu volatile gitu. Jadi kalau dari sisi market itu sudah terbiasa sebenarnya dengan kasus baru COVID-19. Jadi bukan sesuatu hal yang baru gitu ya. Saya kira itu sih. Meskipun rekor, market sudah lebih bisa memprice in ya? Ya benar, sudah bisa price in sekarang posisinya. Jadi kalau bertanya-tanya kenapa marketnya masih sideways dan tidak turun dalam ya, karena ini bukan sesuatu yang baru. Tidak diharapkan, tetapi kita sudah melewatinya dari tahun 2020, begitu ya? Harusnya yang ditunggu adalah pemulihan sehingga marketnya bisa keluar dari tren sideways menuju ke tren naik gitu. Ya, stimulus-stimulus tambahan itu tadi yang seperti sudah kita bahas sebelumnya, bahwa tanda-tanda pemulihan itu harusnya nanti akan semakin kencang di akhir kuartal ketiga, masuk ke kuartal 4. Harapannya ya. Jadi, harapannya semoga dengan PPKM mikro yang darurat ini benar-benar bisa menekan
kasus hariannya itu tadi di bawah 10.000 gitu ya. Oke, stimulus tambahan kita harapkan hasilnya di kuartal-kuartal berikutnya. Tetapi kalau tidak ada stimulus tambahan akan seperti apa? Karena mungkin dari segi kemampuan pemerintah juga semakin berkurang dengan kondisi mungkin harus dialihkan ke vaksin dan sebagainya. Dan dari kinerja perusahaan dengan adanya PPKM darurat ini juga mungkin sebagian akan terganggu operasionalnya dan akan mempengaruhi pendapatan dan rilis kinerja di kuartal berikutnya, Pak Wisnu. Iya benar, memang kalau kita cermatin dari cadangan devisa kemarin yang rilis itu kan sebenarnya cadangan devisa kita tetap tumbuh ya. Hanya memang catatan tumbuhnya adalah dari pemerintah menerbitkan suku. Jadi suku negara atau bisa dibilang utang gitu ya. Jadi memang saat ini pendapatan dari sisi pajak dari sisi perusahaan itu berkurang. Hanya pemerintah mau tidak mau harus untuk belanjanya lebih kencang itu dari sisi menerbitkan utang. Jadi kalau kita cermatin makanya cadangan devisa kita naik. Nah, benar bahwa banyak perusahaan yang saat ini sudah kempot-kempot ya, dalam artian sudah cukup berat gitu ya. Cuman ada juga beberapa perusahaan yang dari sisi pasar modalnya itu justru menarik. Misalkan sektor digital, kemudian yang berkaitan dengan kesehatan. Jadi cara sudut pandangnya adalah kita harus switch ke sektor yang lebih menarik gitu ya. Jadi untuk ibaratnya supaya return-nya itu di atas market gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya bagaimana investor harus atau mampu meracik portofolionya, saya kira itu. Oke, kita harus switch diversifikasi ke sektor yang lebih menarik karena di bursa juga banyak sekali sektor, lebih dari 10. Jadi jangan fanatik dengan sektor-sektor itu saja ya. Karena lagi turun, ya nanti kita justru rugi karena terlalu bermain di sektor itu saja, Pak Wisnu ya. Iya, benar. Oke, sektor yang menarik menurut Pak Wisnu lebih ke sektor apa? Sebenarnya di banking atau bisa dibilang sektor finansial itu di kemarin itu banyak ramai tentang bank digital ya. Kemudian kami cermatin juga di bank syariah itu sudah mulai, terutama BSI ya atau BRIS itu sudah mulai ada tanda-tanda penguatan ribuan lanjutan. Kemudian ada bank-bank kecil lainnya, BBYB, kemudian Dinar, AGRS, yang kemarin sempat ada penggalangan dana dan sebagainya, itu mulai menarik. Kemudian sektor kesehatan juga masih menarik. Komoditi juga sebenarnya menarik dari sisi harga komoditasnya, cuman lebih selektif aja gitu ya. Komoditi lebih ke perkebunan atau tambang? Sebenarnya lebih ke tambang ya. Ada batu bara, kemudian ada nikel juga. Walaupun batu bara dalam 1-2 hari terakhir itu ada take profit ya atau koreksi, tapi secara year to date-nya dia rekor tinggi ya dari sisi harga komoditasnya. Oke, ada 3 sektor ya yang menarik untuk kita switch dulu. Misalnya Anda yang lagi mengutamakan sektor consumer mungkin bisa geser dulu ke sektor yang lebih menarik menurut Pak Wisnu yaitu perbankan, kemudian juga kesehatan dan juga komoditas. Tapi yang menarik dari perbankan, Pak Wisnu lebih ke beberapa analis yang saya konfirmasi kemarin di pekan ini tuh lebih senang ke blue chips. Tetapi Anda lebih senang ke yang small cap seperti BBYB, AGRS, dan sebagainya. Alasannya apa Pak Wisnu? Karena memang sekarang ini sebenarnya trennya adalah tren switch atau shifting gitu ya ke area digital. Nah, sekarang yang lagi banyak corporate action itu bank buku 2 sampai bank buku 3 gitu ya. Nah, yang lagi menarik yang saat ini misalkan seperti agro ya. Agro itu kan sedang proses masuk ke bank digital yang kemarin sudah masuk paperland untuk izin sebagai bank digital. Oke. Dalam 1 bulan terakhir itu naik harga sahamnya udah. Iya betul Pak Wisnu, kenaikan dari perbankan digital ini yang rumornya akan segera menjadi bank digital itu sangat signifikan. Tapi Anda masih merekomendasikan, Anda termasuk yang pro perbankan digital ya. Nanti kita bahas lebih.